Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Erwin Salpariansi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal dan teman-teman seperjuangan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelia Wulandari dengan NIM 22222100025. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penguasaan Kosakata dan Kalimat Efektif terhadap Kemampuan Menulis Teks Eksposisi Siswa Kelas 10 SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Proposal penelitian saya ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan kajian penelitian yang relevan. Di mana latar belakang masalah penelitian saya ini adalah kesulitan menulis menjadi masalah bagi semua orang. Salah satu yang menjadi kesulitan dalam menulis adalah kurangnya penguasaan kosakata dan kalimat efektif. Selain itu, kegiatan menulis juga menjadi salah satu kegiatan yang tidak mudah, karena kemampuan menulis tidak datang dengan sendirinya, melainkan dibutuhkan latihan. Sehingga keterampilan menulis ini harus diberikan perhatian yang besar dibandingkan dengan keterampilan berbahasa lainnya. Salah satu cara untuk mengembangkan dan menumbuhkan kemampuan menulis adalah dengan meningkatkan penguasaan kosakata dan kalimat efektif. Sehingga hal tersebut yang membuat saya sebagai peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh penguasaan kosakata dan kalimat efektif terhadap kemampuan menulis, khususnya menulis teks eksposisi. Selanjutnya ada identifikasi masalah, di mana berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah di dalam penelitian ini menjadi 3, yaitu pertama, masih banyak siswa pada saat menulis kurang memperhatikan kosakata dan kalimat efektif yang digunakan. Yang kedua, kemampuan siswa dalam menulis masih rendah, khususnya untuk menulis teks eksposisi. Yang ketiga, masih banyak siswa yang kesulitan dalam menuangkan ide atau gagasannya ke dalam sebuah tulisan. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan tadi, maka rumusan masalah yang dapat diajukan di dalam penelitian ini adalah: pertama, apakah terdapat pengaruh penguasaan kosakata terhadap kemampuan menulis teks eksposisi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh penguasaan kalimat efektif terhadap kemampuan menulis teks eksposisi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan? Dan yang ketiga, apakah terdapat perbedaan penguasaan kosakata dan kalimat efektif terhadap kemampuan menulis teks eksposisi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan? Selanjutnya, di dalam suatu penelitian harus memiliki tujuan-tujuan yang relevan dengan rumusan masalah. Maka tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penguasaan kosakata dan kalimat efektif terhadap kemampuan menulis teks eksposisi siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Kemudian ada manfaat hasil penelitian yang dapat ditinjau dari 2 segi, yaitu ada manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi siswa, bagi guru, dan bagi peneliti. Manfaat teoritisnya yaitu dapat menambah pengetahuan baru dan dapat mengembangkan keterampilan menulis siswa terhadap kemampuan menulis teks eksposisi dengan menguasai kosakata dan kalimat efektif. Sedangkan manfaat praktis bagi siswanya yaitu dapat membantu siswa dalam menulis, khususnya menulis teks eksposisi dengan baik. Manfaat praktis bagi guru yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi guru bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa, khususnya menulis teks eksposisi melalui penguasaan kosakata dan kalimat efektif. Dan manfaat praktis bagi peneliti yaitu dapat menambah dan mengembangkan wawasan yang lebih luas lagi mengenai pengaruh penguasaan kosakata dan kalimat efektif terhadap kemampuan menulis teks eksposisi pada peserta didik, khususnya untuk siswa SMA kelas 10. Selain itu juga dapat memberikan pengalaman dan dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi agar lebih baik lagi dalam melakukan suatu penelitian pada masa yang akan datang. Lalu ada kajian penelitian yang relevan dengan penelitian saya, yaitu pertama berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Rizky Fitriadi, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2014,
dengan judul Pengaruh Penguasaan Kosakata dan Tata Bahasa Indonesia terhadap Kemampuan Menulis Eksposisi Siswa Kelas 10 SMA Negeri Sekota Yogyakarta. Yang kedua berbentuk jurnal yang ditulis oleh Eko Adi Sumitro dan Hanifatul Rizki yang berasal dari Universitas Wiraraja Madura. Jurnal tersebut terbit pada bulan Juni 2023 dan diterbitkan oleh Jurnal Pendidikan Bahasa. Jurnal tersebut berjudul Pengaruh Penguasaan Kosakata dan Tata Bahasa Indonesia terhadap Kemampuan Menulis Eksposisi Siswa Kelas 8 SMP Negeri 1 Gapura Kabupaten Sumeneb. Dan yang ketiga berbentuk jurnal juga yang ditulis oleh Haida Munawarah dan Profesor Dr. Tiur Asi Siburian MPD yang terbit pada tahun 2017 dan diterbitkan oleh Jurnal Kode Jurnal Bahasa. Jurnal tersebut berjudul Hubungan Penguasaan Kalimat Efektif dengan Kemampuan Menulis Teks Eksposisi oleh Siswa Kelas 10 SMA Negeri 3 Medan tahun ajaran 2016 sampai 2017. Selanjutnya, di dalam proposal penelitian saya ini ada bab 2, kajian teoritik, yang berisi deskripsi kajian teoritik, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Adapun deskripsi dari kajian teoritik ini terdiri dari teoritik menulis yang berisi definisi dari menulis, tujuan menulis, dan fungsi menulis. Lalu ada teoritik dari teks eksposisi yang berisi definisi teks eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, dan struktur teks eksposisi. Untuk penjelasan masing-masing kajian teoritik ini bisa kita lihat dari PPT ini ya. Tidak hanya ada kajian teoritik dari menulis dan teks eksposisi saja, tetapi di sini ada teoritik dari kosakata yang berisi dari definisi dari kosakata dan hubungan kosakata dengan keterampilan menulis teks eksposisi. Lalu ada teoritik dari kalimat efektif yang berisi definisi dari kalimat efektif dan hubungan kalimat efektif dengan keterampilan menulis teks eksposisi. Untuk penjelasan masing-masing kajian teoritik bisa kita lihat juga ya dari PPT ini. Selanjutnya terdapat kerangka pemikiran. Menurut Uma Sekaran dalam Sugiono tahun 2018 halaman 60 mengemukakan bahwa kerangka berpikir atau kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka peneliti membuat bagan sebagai acuan peneliti sebelum melakukan penelitian. Bagian tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Di sini ada identifikasi masalahnya yang terdiri dari pertama, masih banyak siswa pada saat menulis kurang memperhatikan kosakata dan kalimat efektif yang digunakan. Yang kedua, kemampuan siswa dalam menulis masih rendah, khususnya menulis teks eksposisi. Dan ketiga, masih banyak siswa yang kesulitan dalam menuangkan ide atau gagasannya ke dalam sebuah tulisan. Lalu dari identifikasi masalah tersebut muncul variabel X1-nya yaitu kosakata, variabel X2-nya yaitu kalimat efektif, dan variabel Y-nya yaitu kemampuan menulis teks eksposisi. Dari adanya variabel tersebut sehingga muncul judul penelitian yaitu pengaruh penguasaan kosakata dan kalimat efektif terhadap kemampuan menulis teks eksposisi siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya, terdapat hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini terdiri dari pertama, HA terdapat pengaruh dalam penguasaan kosakata terhadap kemampuan menulis teks eksposisi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. AO-nya, tidak terdapat pengaruh dalam penguasaan kosakata terhadap kemampuan menulis teks eksposisi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Yang kedua, HA terdapat pengaruh dalam penguasaan kalimat efektif terhadap kemampuan menulis teks eksposisi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Dan HO-nya tidak terdapat pengaruh dalam penguasaan kalimat efektif terhadap kemampuan menulis teks eksposisi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan.
Dan yang ketiga, HA, terdapat perbedaan dalam penguasaan kosakata dan kalimat efektif terhadap kemampuan menulis teks eksposisi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Dan HO-nya, tidak terdapat perbedaan dalam penguasaan kosakata dan kalimat efektif terhadap kemampuan menulis teks eksposisi pada siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya, di proposal penelitian saya ini terdapat bab 3, yaitu metodologi penelitian, yang terdiri dari tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Di mana tempat penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan, dan waktu penelitian ini diperkirakan akan dilaksanakan pada tahun ajaran 2024-2025. Lalu, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen. Di dalam penelitian ini menggunakan bentuk desain eksperimen through experimental design, yaitu pre-test, post-test, control group design. Di mana dalam penelitian ini, peneliti akan melibatkan dua kelas. Dua kelas yang dipilih akan dibagi menjadi satu kelas kontrol dan satu kelas eksperimen, yang akan dipilih secara acak atau random. Kemudian diberikan pre-test untuk mengetahui keadaan awal adakah perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Peneliti memilih menggunakan metode eksperimen through experimental, pre-test, post-test, control group design dengan tujuan untuk mengetahui dan mengamati ada atau tidak adanya pengaruh penguasaan kosakata dan kalimat efektif terhadap kemampuan menulis teks eksposisi. Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas yang terdiri dari penguasaan kosakata X1 dan penguasaan kalimat efektif, yaitu X2, dan variabel terikat, yaitu kemampuan menulis teks eksposisi, yaitu Y. Pada kelompok eksperimen akan menerima perlakuan X1, yaitu penguasaan kosakata, dan kelompok kontrol akan menerima perlakuan X2, yaitu penguasaan kalimat efektif. Kedua kelompok tersebut nantinya akan diberikan pretest terlebih dahulu untuk mengetahui kemampuan awal dari siswa tersebut. Selain itu, baru dapat diberikan perlakuan atau penguasaan pada masing-masing kelompok. Setelah penguasaan sudah diberikan kepada siswa dan siswanya sudah menerima, barulah dapat dilakukan post-test, yaitu evaluasi akhir saat materi yang diajarkan pada hari itu diberikan. Kemudian, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 7 Kota Tangerang Selatan yang terdiri dari 12 kelas dengan jumlah keseluruhan adalah 450 siswa, yaitu kelas IPA sebanyak 7 kelas yang terdiri dari 268 siswa dan kelas IPS sebanyak 5 kelas yang terdiri dari 182 siswa. Lalu, dalam penelitian ini juga terdapat sampel penelitian. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengambilan sampel dengan teknik probability sampling, yaitu simple random sampling. Dikatakan simple karena pengambilan anggota sampel ini dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Maka peneliti menggunakan sampel dengan melakukan pengundian untuk menetapkan kelas eksperimen dan kelas kontrol sebagai sampel. Berdasarkan cara tersebut, peneliti akan mengambil sebanyak 2 kelas sebagai sampel, yaitu kelas 10 IPA 1 dan 10 IPS 1. Dari kedua kelas tersebut, peneliti mengambil sampel 80 siswa, yaitu 40 siswa dari kelas 10 IPA 1 sebagai kelas eksperimen, dan 40 siswa dari kelas 10 IPS 1 sebagai kelas kontrol. Selanjutnya terdapat prosedur penelitian. Di dalam penelitian ini, prosedur penelitian terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan penutup. Di dalam tahap persiapan ini dilakukan beberapa tahap, diantaranya melakukan observasi ke tempat yang digunakan untuk sebuah penelitian, yaitu sekolah. Yang kedua, membuat perizinan ke sekolah yang digunakan untuk melakukan penelitian. Yang ketiga, menentukan kelas eksperimen dan kelas kontrol. Yang keempat, mempersiapkan materi yang akan disampaikan. Yang kelima, membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran menulis teks eksposisi dengan penguasaan kosakata dan kalimat efektif untuk siswa.
Di dalam tahap pelaksanaan terdapat 3 tahapan, yaitu tahap awal, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Dan di dalam penutup penelitian ini meliputi analisis data, menarik kesimpulan, dan menyusun laporan penelitian. Setelah dilakukan proses pembelajaran menulis teks eksposisi dengan 2 kelompok, yaitu kelas eksperimen dengan penguasaan kosakata dan kelas kontrol dengan penguasaan kalimat efektif, serta didapatkan nilai dari hasil pretest dan posttest, maka selanjutnya peneliti akan menganalisis data dari hasil tes tersebut untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penguasaan kosakata dan kalimat efektif terhadap kemampuan menulis teks eksposisi. Selanjutnya, teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik tes dan teknik observasi. Dalam menggunakan teknik tes ini, peneliti menggunakan instrumen sebagai pendukung yang berbentuk tes uraian atau tes esai. Ada 2 cara pengumpulan data dalam penelitian ini. Pertama, tes digunakan untuk mengumpulkan data penguasaan kosakata dan kalimat efektif. Dan kedua yaitu tes menulis digunakan untuk mengumpulkan data kemampuan menulis teks eksposisi. Sedangkan untuk teknik observasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi langsung. Dengan teknik observasi langsung ini, peneliti akan mengamati secara langsung tentang persiapan, proses pembelajarannya, dan hasil pembelajaran menulis teks eksposisi dengan menguasai kosakata dan kalimat efektif. Lalu, di dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan oleh peneliti adalah berupa pretest atau tes awal dan posttest atau tes akhir yang berbentuk uraian. Dalam melaksanakan penelitian ini, kelas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen dilakukan dengan penguasaan kosakata atau X1 dan kelompok kontrol dilakukan dengan penguasaan kalimat efektif atau X2. Selanjutnya, setelah diberikan perlakuan, siswa diberikan post-test atau tes akhir untuk mengetahui kemampuan akhir siswa setelah proses pembelajaran dengan materi teks eksposisi dan mengetahui seberapa jauh pengaruh penguasaan kosakata dan kalimat efektif terhadap hasil penulis teks eksposisi. Kemudian di bagian akhir bab 3 ini terdapat teknik analisis data. Di dalam penelitian ini, analisis data menggunakan statistik. Menurut Sugiono, tahun 2018, halaman 147, terdapat 2 macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial, yang terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, dan uji hipotesis. Baik, mungkin itu saja presentasi proposal penelitian saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Erwin Salpariansi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah seminar proposal dan teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari proposal penelitian saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.